pagi semuanya, salam sehat dan salam sejahtera dengan kita di sini. Saya Arida dan Saya Dira, yang akan menemani pada kesempatan kali ini. By the way, gimana nih guys kabarnya? Alhamdulillah, semoga sehat semua ya. Alhamdulillah, semoga selalu sehat ya. Kali ini spesial banget loh, tahu nggak kenapa kali ini tuh spesial banget? Karena kali ini adalah karir update pertama di 2022 nih. Bener banget nih. Nah, aku nggak sabar nih buat ngenalin ke kalian semua tentang podcast ini. Jadi, ini tuh podcast Karir Update, di mana kita akan membahas banyak sekali topik menarik mengenai para alumni Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Hang Tuah yang keren-keren banget loh. Oke, podcast pertama kita kali ini mau membahas tentang apa ya dia? Coba deh di-spill biar nggak penasaran. Oke, aku spill nih ya. Jadi kali ini kita akan membahas tentang productive career and study as a co-as student. Gimana, menarik kan? Hari ini kita nggak berdua aja, kita ditemani oleh seorang narasumber yang sangat keren dan sangat menginspirasi nih. Wah, siapa tuh? Mungkin langsung aja kita sapa narasumber kita pada kesempatan kali ini. Oke, di momen kali ini dengan narasumber kita, Dr. Gigi Retno dari Novindri, atau yang biasa kita sapa dengan panggilan Kak Ovi Darin. Oke, sebelumnya kita sapa dulu. Halo, selamat pagi, dokter. Halo semuanya, gimana kabarnya? Alhamdulillah, sehat, dokter. Oke, sebelum itu aku mau membacakan CV dari narasumber kita, yakni Dr. Ovi Darin. Beliau menempuh pendidikan di Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Hangzhou pada tahun 2014 sampai 2018 dan menjadi dokter gigi muda RSGM Nala Husada dari 2018 hingga saat ini. Beliau juga memiliki pengalaman banyak. Salah satunya menjadi radio announcer pada tahun 2015 sampai sekarang dan juga memiliki pengalaman menjadi TV host di GTV sejak 2019 hingga saat ini. Dan juga banyak pengalaman lainnya dan prestasi lainnya yang telah dicapai oleh Dr. Ovi Darin ini loh. Wah, sangat keren dan inspiratif sekali ya teman-teman. Nah, kebetulan Dr. Ovi ini telah menyelesaikan studinya dengan dilantik menjadi dokter gigi melalui Sumpah Dokter pada beberapa bulan yang lalu. Selamat kepada Dr. Ovi Darin. Makasih. Selamat dokter, semua kita nantinya juga bisa menyusul. Oh iya dokter, bagaimana kabarnya dokter? Sehat dokter? Alhamdulillah sehat. Teman-teman gimana? Alhamdulillah. Semoga juga sehat semua ya di masa-masa kayak begini gitu. Udah pada booster belum? Semoga udah ya. Udah dokter. Baiklah, untuk teman-teman jangan lupa ya untuk tetap menjaga kesehatan dan menerapkan protokol kesehatan karena kesehatan adalah hal yang paling penting di tengah pandemi seperti ini. Benar banget, Dira. Kita harap pandemi ini segera berakhir dan kita dapat beraktivitas seperti sedia kala. Amin. Nah, seperti yang udah kita singgung tadi, sekarang kita akan membahas tentang karir dokter gigi Ovi Darin yang akan diceritakan menarik dengan tema Productive Career and Study as a Co-as Student. Wah, pasti pendengar dan teman-teman semuanya udah penasaran nih sama cerita dari narasumber kita. Maka dari itu yuk kita langsung masuk ke topik pembahasan utama. Oke, aku mulai ya. Di sini kita ngobrol santai saja ya dokter ya. Iya, kayak kita ngobrol aja gitu. It's okay. Oke dokter, kalau boleh tahu kesibukan apa aja yang dokter lakukan pada saat ini? Kalau untuk sekarang ini saya praktek secara mandiri, terus abis itu saya juga siaran di Hard Rock FM Surabaya. Terus selain itu saya juga sekarang punya konten lagi membangun konten podcast sendiri. Yang mana nanti di konten podcast itu saya bawa teman-teman dokter ataupun dokter gigi ataupun dokter hewan kalau bisa yang punya juga skill lain selain bidang yang dia ambil sebagai studinya gitu. Jadi saya mau lihat point of view yang lain di podcast itu. Terus habis itu udah saya masih aktif nge-MC juga atau ngemoderatorin baik secara offline ataupun online seperti webinar gitu. Wah, sangat sibuk sekali ya dokter. Oh ya dok, mungkin bisa dibantu jelasin mengenai apa sih koas itu, terus apa aja kegiatan yang dilakukan saat menjadi mahasiswa koas?
Jadi saya masuk koas itu di tahun 2018. Jadi kalau dulu di zaman saya, ketika kita udah selesai skripsi itu kan ada yang 3,5 tahun, ada yang 4 tahun. Nah nanti kalau misalnya 3,5 tahun selesai, masuknya berarti gelombang satu tuh koasnya. Kalau 4 tahun masuknya gelombang dua, tapi masih di angkatan yang sama gitu. Nah em, ketika koas itu sebenarnya adalah kita tuh dilatih skillnya menurut saya. Jadi kalau sekarang kita di S1 nih teman-teman di S1 sekarang kuliah itu kan dikasih teori terus, dikasih teori. Prakteknya waktu kita skill labs ya kan, baik itu Perio, Prosto dan semua departemen lainnya. Nah, ketika kita lagi koas, kita akan dihadapkan dengan pasien yang beneran nih. Jadi apa yang kita tahu ilmunya, teorinya apa yang kita sudah terapkan di skill lab dengan pakai Pantum. Nah, ketika kita koas tuh kita langsung menjalankan itu ke pasien beneran alias manusia. Nah, di situ sih sebenarnya tantangannya karena kita nggak cuman harus bisa mengaplikasikan apa teori yang kita pelajari, tapi kita juga harus ngerti bagaimana sih memanusiakan manusia, bagaimana kita ngobrol sama pasien kita, karena kan pasien juga punya perasaan ya. Kalau misalnya kayak Pantum, kita asal cabut atau asal pengisian saluran akar ya akan diam aja. Paling kalau misalnya nanti over gitu atau nggak bagus pekerjaan kita, oke kita ganti elemen atau gimana. Tapi kalau di pasien kan nggak bisa. Kalau misalnya giginya kenapa-napa, ya berarti kan kita harus bertanggung jawab atas apa yang kita kerjakan. Jadi lebih menurut saya kalau kita koas tuh sisi humanis kita sih yang dilihat. Kita tuh bisa nggak sih mengerti perasaan pasien kita dan merupakan mereka sebagai manusia gitu, bukan sebagai barang gitu. Jadi kalau di koas tuh bagaimana kita menerapkan skill yang kita pelajari sebagai teorinya dan juga kita udah latihan ke pasien beneran gitu. Oh iya, dokter. Kalau boleh tahu kan sekarang untuk koas tuh kan diadakan eh, diadakan di pandemi ini kan diadakan kayak nggak semua gitu dok, kayak Hmm. ganti-gantian misal kayak 5 orang gitu dokter. Mungkin kalau dari dokter, dari pengalaman dokter yang pernah dialami pada saat pandemi seperti ini, pengaruh waktu koas yang dijalani dokter sama plus minusnya apa dokter kalau boleh tahu? Sebenarnya saya waktu koas nggak pandemi aja saya stres gitu. Saya stres apalagi pandemi. Saya pengen pingsan rasanya. Cuman jadi waktu saya koas itu kemarin ketika ada pandemi itu saya udah bisa dibilang udah lumayan akhir-akhir lah. Pekerjaan saya sudah selesai 60% secara offline sebelum ada pandemi gitu. Jadi kan tinggal 40%-nya aja gitu. 40%-nya pun banyak yang nggak semua tuh ngerjain pasien, tapi ada yang misalnya saya kurang diskusi atau apa kayak gitu. Nah, ketika ada pandemi berarti kan kita harus lebih sabar. Itu satu sih, itu satu. Itu harus lebih sabar, harus lebih telaten lagi dan ketika kita masuk offline gitu ya, masuk offline waktu kita koas tuh harus benar-benar kita perhatiin kesehatan kita aman. Kalau misalnya kita memang sudah boleh pakai negative pressure room di departemen tertentu gitu misalnya, boleh pakai ruangan negative pressure room, berarti boleh bawa pasien sendiri. Nah, kalau boleh bawa pasien sendiri kan berarti nggak cuma kesehatan kita aja nih yang harus dicek, tapi pasien kita juga, karena kan sebelum kita masuk RSGM kita akan di swab. Nah, hal-hal itu tuh yang membuat kita jangan sampai lengah, karena kalau misalnya nih kita amit-amit kita positif, terus kita nggak bisa kerja pasien satu. Yang kedua, ya kalau kita nggak nularin ke pasien ke kita, kalau kita tidak nularin ke pasien kita, itu yang kedua. Yang ketiga, ya kalau kita nggak nularin teman-teman kita atau bahkan dosen-dosen kita, nah itu kan lebih bahaya lagi gitu. Jadi kalau bisa yang menjaga diri itu jangan cuma kita sendiri, tapi kita juga bantu orang-orang lain untuk menjaga dirinya seperti kayak pasien paling utama, terus juga teman-teman lain seperti itu. Jadi memang menurut saya ketika kita koas di masa pandemi ini lebih menantang mentally, physically gitu kan. Terus lebih apa ya, kemarin saya ngerasa sih jujur aja saya lebih merasa kayak exhausted gitu, capek. Saya ada perasaan aduh gimana nih kalau misalnya diskusi saya nggak selesai, berarti saya belum bisa kerja nih gitu. Nah, sedangkan pekerjaan saya harus saya lakukan ketika saya offline kan. Nah, ketika saya offline terus diskusi aja saya belum ready, saya belum belajar, gimana nunda lagi putaran berikutnya gitu. Jadi memang harus belajar terus, baca. Kalau misalnya mau
mengerjakan pasien tuh baca teorinya apa sih gitu, karena pasti ditanya gitu. Oke. Lebih menantang ya, lebih menantang dan membutuhkan kesabaran lebih menurut saya. Oke, nah seperti yang udah kita tahu di awal tadi bahwa Dokter Ovi ini selain berprofesi menjadi dokter gigi juga berkarir di media digital. Nah, bagaimana sih Dok awal mula dokter mulai tertarik untuk memilih berkarir di dunia digital seperti menjadi MC, moderator, dan juga penyiar radio? Mungkin dunia digitalnya itu lebih tepatnya untuk ke podcastnya kali ya, karena kalau untuk nge-MC, moderator dan lain-lain itu kan kita lebih ke acara beneran, acara offline gitu. Jadi kalau misalnya ditanya, bingung juga ya jawabnya. Jadi tadi pertanyaannya adalah awal mulanya ya. Benar Dokter? Ya, dokter. Awal mulanya tuh jadi waktu saya semester 2, 2015 saya masuk kuliah S1, itu saya daftarin diri saya sendiri nih teman-teman. Jadi saya tuh iseng, saya pengen banget nih jadi penyiar radio. Ya udah, ada ketika saya dengerin radio di jalan terus ada satu radio nih yang buka lowongan. Nah, terus akhirnya oke, saya masukin CV saya sendiri, saya anterin dan segala macem. Terus udah saya dapat panggilan untuk wawancara gitu. Ya udah, nah dari wawancara itu interview ternyata saya bisa nih untuk kayak kalau di dunia radio tuh kita bilangnya demo. Jadi kita pura-puranya kita siaran terus kayak siaran on air. Kita latihan bikin skrip juga, latihan coba mengoperasikan alatnya juga, tapi kita tidak di on air kan secara langsung gitu. Alias suara kita tuh direkam aja, tapi tidak diperdengarkan sama khalayak umum gitu ya. Nah, terus dari situ, saya tuh kan lama banget. Jadi saya tuh butuh waktu sekitar 6 bulan untuk saya bisa benar-benar siaran on air gitu. Nah, ketika saya udah siaran on air, saya bilang nih sebelumnya, aduh tapi kuliahku padet banget. Kuliahku dari jam 7 pagi sampai jam 3 sore. Berarti aku bisa siaran di jam berapa gitu kan. Nah, saya nggak mungkin siaran jam 4 sampai jam 8 malam. Karena jam 4 sampai jam 8 tuh ceritanya adalah prime time show-nya yang pendengarnya paling banyak. Nah, sedangkan kan saya masih baru, saya nggak mungkin ditaruh di situ. Jadi pilihannya di atas jam 8 malam atau pagi banget. Nah, akhirnya karena saya masih anak baru banget, ya ibaratnya kayak awal banget, saya dikasih jam siaran jam 5 pagi sampai jam 7 pagi. Pingsan nggak tuh? Nah, padahal jam 7-nya itu kan kita ada DKK ya. Kan masih ada DKK nggak sih? Masih kan? Ya, Masih benar, Dokter. dokter. Nah, itu kan kita masih ada DKK kan. DKK tuh sekitar seminggu 2 kali ya kalau nggak salah. Tuh, jadi gimana gitu kan. Udah pusing banget. Tapi setelah dijalani, ternyata bisa aja gitu. Ternyata bisa aja. Jadi saya memanfaatkan, waktu itu saya ingat memanfaatkan toleransi terlambat 15 menit. Jadi saya sebelum jam 7 saya udah closing radio, terus saya langsung nyetir cepat, nggak ngebut sih, cepat, menyetir dengan cepat, terus saya langsung ke kampus, saya sampai sebelum 7.15 udah di ruang DKK. Gitu. Jadi kayak dari situ akhirnya dosen-dosen tahu kayak kenapa sih ini anak datang kok mepet-mepet terus atau kenapa sih ini anak kok datangnya agak telat gitu. Terus ya udah akhirnya saya ngomong kalau saya siaran di radio juga gitu. Nah, dari situlah terbuka pintu-pintu saya untuk saya MC, saya lebih serius lagi menjalani karir itu. Tapi kalau ditanya awal mula saya MC sebenarnya tuh udah dari SMA. Udah dari SMA saya udah mulai MC gitu. Gak dibayar, kasihan ya. Tapi nggak apa-apa, itu pengalaman. Jadi dari SMA saya udah mulai ikut ekskul broadcasting juga. Nah, dari situlah saya ngerasa kayak oh ini nih gitu. Saya suka nih selalu bilang ini kayaknya ini passionku deh. Ternyata semakin diseriusin waktu kuliah. Gitu. Alhamdulillah ada jalannya. Gitu deh. Terus dari radio pertama itu kan tahun 2015 sampai tahun 2017 nih teman-teman. Nah, terus dari situ saya pindah ke radio saya yang kedua. Nah, di radio saya kedua nih saya lagi skripsi. Nah, saya lagi skripsi. Jadi agak gila juga sedikit, tapi nggak terlalu gila. Terus abis itu sampai tahun sekitar 2018 akhir. Nah, saya tuh kan kalau kita di radio ya, kita kan nggak tahu ada yang dengerin kita nggak sih gitu. Karena kita seringnya kan ngomong sendiri nih sama mic gitu. Kan yang dengerin kita kan orang yang di kendaraan. Ternyata
Waktu saya di siaran di radio saya kedua di Colors, radio saya pertama kan Istara, radio kedua saya Colors. Itu ternyata ada yang dengerin saya, yaitu adalah bos saya di Hard Rock sekarang. Dia nyuruh orang untuk kayak, coba deh kamu hubungin si Ovi nih gitu, tawarin di Hard Rock. Nah akhirnya saya di hijack. Nah, saya tuh baru ngerasain pertama kali bahwa oh ternyata ada ya yang dengerin saya siaran dan ternyata ada gitu orang yang suka sama saya siaran. Karena kan saya nggak pernah tahu gitu selama ini ya yang dengerin berapa, siapa aja, saya kan nggak ngerti. Nah dari situ akhirnya saya siaran di Hard Rock. Tetap saya setiap mau siaran tuh saya selalu ngomong sama radionya bahwa saya kuliah. Waktu itu kan saya udah koas, berarti kuliah saya jam 9 sampai jam 4 saya bilang gitu. Jadi saya bisa siaran jam berapa nih gitu. Ya udah ternyata mereka mau menerima itu dengan segala apa ya dengan segala konsekuensinya gitu kan. Mungkin saya izin-izin kalau saya ujian dan segala macam. Ternyata boleh. Ya udah deh sampai sekarang gitu. Wih, dokter kan selagi waktu itu siaran radio juga kuliah ya dokter ya. Gimana itu cara dokter kayak ngembangin kemampuan, ngembangin skill yang dokter miliki di antaranya dokter kan harus kuliah tapi juga harus siaran gitu dokter. Sebenarnya menurut saya ya kunci utama kamu bisa melakukan hal lain di luar kewajiban kamu sebagai seorang anak dan sebagai seorang mahasiswa itu adalah lakukan hal yang kamu suka gitu. Nah, menurut saya yang menguatkan saya dan bisa untuk saya survive sejauh ini itu adalah karena saya suka sama apa yang saya lakukan. Jadi meskipun capek, meskipun it takes all the effort that I have, tapi saya seneng gitu ngejalaninnya. Saya seneng, saya ikhlas gitu kan. Saya seneng, saya ikhlas. Jadi ketika ngejalanin, even itu berat, ya udah saya seneng-seneng aja. Termasuk ketika saya kuliah, sebenarnya saya dari dulu pengen jadi dokter gitu kan. Terus ketika saya kuliah, saya SMA kan saya udah mulai suka nih sama dunia MC ini. Saya udah mulai seriusin gitu. Terus saya sempat mikir apa saya kuliah komunikasi aja ya. Cuman di titik itu orang tua saya mengarahkan. Mereka nggak maksa tapi mereka mengarahkan gitu kayak mereka ngomong, oh sebenarnya mama sama papa tuh pengen punya anak ada yang jadi dokter gitu. Gitu doang ngomongnya. Terus saya merasa kayak iya ya saya bisa balas apa nih ke orang tua saya selain mencoba untuk mewujudkan apa yang mereka pengen gitu kan. Saya coba aja nih gitu. Terus saya bilang, oke, ya udah deh aku coba ya aku masuk daftar FKG gitu waktu itu di kampus lain ya negeri saya tuh pilihan pertama itu FKG terus komunikasi terlalu jauh banget memang pantesan saya nggak keterima ya udah nggak apa-apa nah teman akhirnya kan saya terus habis itu nyoba ke Hang Tua gitu saya nyoba ke Hang Tua dan ternyata ketika di Hang Tua saya keterima thanks God itu udah gelombang terakhir banget dan ketika saya jalanin ternyata saya seneng juga gitu saya bahkan um, mungkin saya akan nyesel kalau saya dulu keterima di komunikasi dan saya nggak kuliah FKG nah terus ketika saya jalanin meskipun melelahkan exhausting juga gitu kuliah mana sih yang nggak capek saya yakin nggak cuma kuliah FKG tapi semua mata kuliah semua fakultas juga pasti akan melelahkan gitu kan apalagi ketika kita masih adaptasi cuman ketika saya jalanin saya coba enjoy, saya kembalikan lagi. Goal saya tuh apa sih? Goal saya tuh menjadi dokter gigi gitu kan. Another goal saya apa sih? Saya menjadi penyiar yang terkenal misalnya atau menjadi MC yang disukai oleh banyak kliennya dan uh, memiliki karakter gitu kan. Goal saya kan itu tuh misalnya. Ya udah, saya jalanin aja gitu untuk mencapai goals-goals itu. Berat, iya berat. Tapi karena saya suka, saya senang, saya jadi mau berkorban lebih gitu. Berkorban tuh dalam hal gimana sih? Ya contoh nih kayak saya waktu awal siaran tahun 2015. Itu kan saya kuliah semester 2. Saya juga masih adaptasi sebenarnya sama masa-masa kuliah kita di FKG yang jadwalnya sangat padat ini kan gitu. Tapi saya selalu menyempatkan saya siaran, saya bangun sebelum subuh. Terus habis itu saya siaran. Ketika saya siaran, saya tuh sambil kerjain DKK di tempat saya siaran. Jadi ketika ngomong gitu kan, itu kan lagu. Nah, ketika lagu, saya ngerjain DKK atau saya belajar apalah gitu. Saya kerjain gitu. Kalau udah selesai, saya catokan, siap-siap untuk berangkat ke kampus. Kayak gitu. Jadi memang ada effort lebih yang dilakukan. Tapi as long as
we are happy to doing so, saya rasa itu nggak ada masalah dan tidak menjadi penghalang untuk kita. Karena mending kita susah-susah sekarang, tapi kita nggak ada penyesalan untuk tidak melakukan hal yang kita suka gitu menurut saya. Jadi memang intinya adalah harus suka dulu, karena kalau udah suka pasti ikhlas dan seneng ngejalaninnya. Jadi walaupun susah, mau muter balik kayak kayang kayak oke, karena kamu seneng ngejalaninnya gitu. Oke, nah di tengah kesibukan Dokter Ovi ini, kalau boleh tahu, gimana cara dokter mengisi keseharian seperti me time di samping kesibukan perkuliahan dan juga berkarir? Jujur susah sih. Ini ada hal-hal yang saya korbankan juga gitu. Ketika kita sibuk sama diri kita sendiri, banyak hal yang kita korbankan. Satu, kita pasti dibilang terlalu ambisius gitu kan. Kita pasti dibilang kayak gitu. Atau yang kedua, pasti teman-teman kita merasa kayak we don't have much time gitu untuk bergaul sama mereka atau bersosialisasi lah ibaratnya ya gitu. Nah itu juga hal yang saya korbankan. Saya jadi saya jadi jarang gitu ketemu sama teman-teman saya kalau emang tuh nggak penting-penting banget. Jadi kalau misalnya nih saya punya waktu, saya pasti akan pilih ketemu teman-teman yang menurut saya tuh menyenangkan hati saya. Jadi bisa recharge, bisa catching up tentang hidup gitu, update kehidupan gitu-gitu. Jadi memang waktu saya terbatas gitu. Bahkan misalnya nih kayak untuk pacaran aja gitu. Wah, itu udah terbatas sih waktu saya. Jadi saya nggak punya banyak waktu jujur aja gitu. Jadi saya maunya di-effortin pada masa itu gitu sih. Jadi memang ada beberapa hal yang harus kita korbankan. Tapi kalau untuk me time saya sendiri sebenarnya sederhana sih. Saya suka banget kayak nyalon gitu-gitu kan. Atau misalnya saya suka refleksi. Saya jompo sedari dini. Tapi hal-hal seperti itu memang harus disempetin gitu. Jadi misalnya nih weekend saya nggak nge-MC. Ya udah berarti kalau kosong itu ya saya cuma bisa pergi pada masa-masa itu gitu. Atau malam setelah saya selesai kuliah itu pun jarang banget sih. Saya kalau udah pulang rumah setelah kuliah gitu saya udah banyak capeknya. Jadi mending waktu saya pakai buat istirahat atau saya buat siapin buat besok gitu. Jadi memang semua serba terbatas. Ya memang you get some, you lose some. Ada hal-hal yang harus kamu korbankan lebih ketika kamu mau memperjuangkan sesuatu, termasuk waktu sih yang pertama. Jadi kita nggak punya banyak waktu untuk diri kita sendiri, nggak punya banyak waktu untuk bersosialisasi. Tapi ada bagusnya loh guys. Kalau misalnya kalian waktunya tuh fokus untuk diri kalian sendiri, mengembangkan diri kalian, kalian jadi nggak punya waktu untuk drama. Jadi ketika ada orang-orang nggak penting nih misalnya, atau hal-hal nggak penting dalam hidup kalian, kayak, aduh, sorry banget nih guys, aku nggak punya waktu buat mikirin kayak gini. Waktuku udah habis buat aku siaran, buat aku kuliah, buat aku ujian misalnya gitu. Jadi kalau buat hal-hal nggak penting tuh nggak punya waktu. Nah itu ada bagusnya sih, menyibukkan diri sendiri, terhindar dari drama-drama kehidupan nggak penting guys. Jadi fokus on yourself gitu. Oh iya dokter, di samping itu dokter, mungkin keseruan yang dokter rasakan dari kesibukan dokter pada saat menjadi mahasiswa klinik itu seperti apa dokter? Keseruan ketika jadi mahasiswa klinik Ya dokter. banyak sih. Saya nggak menyangka. Saya ketika nggak punya pasien sama teman-teman saya, misalnya kan kita tuh terbagi 2 shift ya dulu, jadi kayak shift pagi sama shift siang gitu. Nah, klinik pagi, klinik siang, itu kan kita beda departemen nih biasanya. Nah, kadang kalau misalnya kita udah tahu pagi kita harus absen tapi kita nggak punya pasien, ya udah terus mau ngapain? Nggak bisa ngapa-ngapain kan? Ya udah kita pergi, kita ke Pasar Atom. Kita ke Pasar Atom cuma buat makan, beli-beli cakwe, beli-beli asinan jambu yang terkenal itu, terus kita jalan-jalan, sebenarnya lebih ke kayak gitu-gitu sih. Dan setelah saya pikir-pikir agak gila juga ya gitu, kampus kita di ujung timur, terus kita harus melewati Mer, Mentok, terus kita harus lewat Kia-Kia, baru kita ke Pasar Atom, terus balik lagi ke Hang Tuah gitu kan. Panas, ya meskipun naik mobil tapi kan panas gitu. Jadi wow, tapi itu seru sih karena coba sekarang. Kadang kita nggak akan effort juga sih untuk kita jam 9 nganggur sampai jam 12 yuk kita ke Pasar Atom. Enggak, pasti kan kita memilih ya udah di rumah aja main HP kayak atau apa pesan-pesan makanan lewat ojek online kayak gitu kan. Nah, sekarang aku mau tanya gantian. Kalau Arida sama Dira sukanya apa nih selain kuliah?
Arida dulu deh. Untuk saat ini masih belum menemukan ya dokter. Sukanya apa masih belum menemukan karena kuliahnya kan masih online. Hmm. Jadi untuk keseruan sama menemukan sesuatu yang disuka itu masih belum ditemukan dokter. Tapi kan menemukan sesuatu yang disuka tuh gak harus kita kuliah offline kan. Maksudnya saya juga menemukan apa yang saya suka bukan karena kuliah di kampus gitu maksud saya. Eh, apa yang membuat kamu tertarik? Kalau misalnya aku tanya FYP TikTok kamu isinya tentang apa, Rida? Sejauh ini baru ya FYP TikTok cuma sekitar teman-teman aja kayak mungkin video-video liburan-liburan gitu dokter. Hmm, Video jalan-jalan. oh, mungkin dari situ kan algoritma sosial media itu mengikuti apa yang kita like gitu, apa yang kita suka kan sebenarnya. Makanya dia sering muncul terus gitu. Ya mungkin kamu passionnya traveling atau bikin vlog, terus kamu kasih voice over suara kamu sendiri, bisa aja kan sebenarnya. Tanpa perlu kuliah offline nih sebenarnya, ya kan? Iya betul sekali dokter. Mungkin nanti saya coba dokter. Bisa sih. Kalau Dira apa nih yang disuka selain kuliah ya? Kalau saya karena kuliahnya lagi online, kebetulan kadang kalau ada yang ngajak tampil buat nyanyi, saya disambi sambil Oh, jadi nyanyi. passion kamu di nyanyi berarti ya? Iya dokter. Ada loh temen aku kemarin sama koas juga. Kita lagi koas. Udah enggak sih, udah mau lulus. Kita udah mau lulus. Terus dia ikut audisi X Factor. Nggak sampai yang nggak sampai yang di main stage sih, tapi oke lah, aku bisa coba tuh. Maksudnya dia sambil di ujung koas aja bisa gitu. Kamu juga bisa kok Dira. Kalau mau diseriusin, kalau suka. Berarti sekarang kamu ikut apa? Ininya apa namanya kegiatannya apa berarti di kampus maksudnya ikut kayak padus kah atau band kah atau apa. Ya, kebetulan saya ikut organisasi BEM sama UKM Kadus. Oh, sama UKM padus. Oke oke oke, bagus, keep it up guys. Kalau udah suka sama sesuatu mulai diseriusin, maksudnya diseriusin tuh bukan berarti dimonetize ya, tapi didalemin lagi gitu karena mumpung masih muda. Kalau kalian alasan karena sekarang masih online ini ya, justru justru karena menurut saya justru karena sekarang kita online jadi kita gak harus tatap muka, berarti kan kita udah kepotong tuh waktu yang kita buang untuk perjalanan misalnya gitu kan. Nah berarti waktu itu kan bisa dipakai lebih entah untuk mempelajari apa yang kita suka atau untuk uh, memperdalam sesuatu yang kita pengen seriusin gitu. Karena kalau nunggu nanti gak akan pernah sempat, percayalah padaku. Oke, mungkin yang terakhir nih Kak, apa ada saran dari dokter buat kita mahasiswa yang katanya sering sibuk untuk tetap menikmati proses dan tidak menjadikan kesibukan sebagai beban? Biar nggak stres, Betul nggak bisa dokter. guys, nggak bisa. Satu kata aja itu nggak bisa ya. Jadi stres tuh udah pasti mutlak adanya. Jadi memang ini saya jujur aja ya, mungkin banyak orang yang nggak ngomong nggak ngomong tentang ini gitu. Tapi memang ketika kita koas itu akan menjadi masa-masa yang menurut saya melelahkan banget secara physically, secara mentally, secara financially gitu. Jadi saya bridging aja nih ya, mumpung kalian mau masuk koas. Saya nggak mau ngomong cari pasien tuh susah dan segala macam. Kita semua tahu lah kalau mencari pasien tuh juga membutuhkan skill lebih gitu. Tapi satu hal yang harus kalian tahu, ketika kalian masuk klinik, stres tuh nggak bisa dihindari menurut saya. Tinggal bagaimana kita memanajemen stres kita aja. Pasti ada titik-titik di mana kalian akan knockdown banget, akan merasa kayak, aduh, bisa nggak sih saya ini survive koas tepat waktu, misalnya target kalian 2 tahun misalnya, bisa nggak ya saya 2 tahun gitu, kok progres saya kayak begini sih gitu, saya kok sedih banget sih, kayaknya saya paling 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 nggak pinter deh ini saya di antara teman-teman saya gitu. Pasti ada masa-masa kayak gitu tuh, pasti ada. Cuman yang kalian harus siapkan tuh 3 hal tadi ya, physically, mentally, and financially. Kenapa saya bilang physically? Karena secara fisik kalian harus capek banget, harus capek banget. Ketika mental kita lagi stres gitu kan,
pasti tubuh itu akan mengikuti. Jadi kita akan ngerasa gampang pegel, kita akan ngerasa capek, apalagi kalau misalnya kita ngerawat pasien di RSGM langsung. Nah, itu kan lebih pegel lagi karena kita harus banyak hal yang harus kita persiapkan di dental unit. Belum lagi kita harus naik turun tangga, ambil ambil bahan dan segala macam. Jadi secara fisik kita harus disiapkan. Belum nanti kita cari pasien, ya kan? Nah, itu fisik. Dua, secara mentali. Sebenarnya saya bilang tadi, kalian akan exhausted, akan ngerasa kayak, duh capek banget sih gue gitu. Aku tuh kok capek banget ya gitu. Aku udah berusaha banget, tapi kok progres aku segini-gini aja ya. Lagi nanti kalau udah masa-masa kalian ujian profesi. Nah, itu akan lebih stres lagi. Aduh, aku udah belajar sungguh-sungguh, aku udah tahu kira-kira akan ditanya apa, tapi kenapa kok aku tetap nggak lulus ya, tetap tetap begini-begini aja, nilaiku tuh berapa sih gitu. Nah, itu hal seperti itu akan membuat kalian eh, mentally unstable sih saya bisa bilang. Adalah masa-masa di mana saya ketika koas tuh hormon saya berantakan. Jadi siklus haid saya berantakan, saya jerawatan, saya stres. Padahal saya merasa saya tidak se-stres itu sebenarnya. Tapi ternyata tubuh saya berkata lain. Nah, kalau kalian udah memahami diri kalian sendiri, pahamilah eh, kalian tuh bisa mengkontrol tuh sampai titik mana, gitu kan? Hal-hal yang kalian nggak bisa kontrol ketika kalian lagi koas, ya udah, gak usah dipaksakan untuk bisa dikontrol. Jadi atur mindsetnya, atur manajemen stresnya. Karena stres itu pasti akan terjadi. Tapi agar itu tidak menjadi depresi gitu, ya udah, control yourself. Bahkan ada kok beberapa orang baik kuliah di Hang Tuah ataupun di luar Hang Tuah yang menurut saya ketika mereka stres banget, mereka sampai konsul ke psikolog gitu. Ya, I think it's okay karena memang daripada gila gitu ibaratnya ya, mending kontrol aja, mending ngomong sama orang yang memang bisa memberi kita bantuan. Karena kadang kalau kita cerita sama temen atau sama orang tua, kadang mereka juga tidak bisa memahami 100% apa yang kita pikirkan gitu ya kan. Kadang kan kita punya pikiran-pikiran kita sendiri dalam otak kayak kita terlalu takut sama ini. Padahal emang itu udah pasti terjadi, kan belum tentu. Nah, if you want to seek help for professionals gitu, dari professionals, ya nggak apa-apa. Menurut saya nggak ada yang salah, nggak ada yang tabu tentang hal itu. Jadi stop untuk membuat stigma bahwa ketika kamu ke psikolog, oh ini gila banget nih orang, atau stres banget nih orang, atau apa. Ya udahlah, setiap orang memiliki cara manajemen stresnya masing-masing gitu. Terus yang ketiga adalah financial leave. Saya ingat ketika saya di semester-semester kayak kalian gini, di sekitar semester 7 lah ya, saya mau skripsi. Bahkan itu skripsi saya belum selesai, saya mau skripsi. Saya tuh bikin tabungan, celengan gitu ya. Saya ingat banget, gambarnya Mickey Mouse kalau nggak salah. Jadi di Mickey Mouse itu tulisan adalah tabungan kakak klinik gitu. Nah, saya tuh saking saya takutnya saya ngerapotin orang tua saya, even mereka pasti akan dengan senang hati untuk membiayai saya gitu misalnya. Tapi saya tuh ada rasa kayak, duh, sebisa mungkin nih kita harus meminimalisir perduitan ini gitu kan. Karena pasti kebutuhan kita akan banyak banget. Kalian S1 aja tahulah bahwa kebutuhan kita misalnya untuk beli alat atau beli bahan itu juga ada effort yang dilakukan di situ gitu kan. Apalagi ketika kita koas. Nah, terus saya bikin tabungan itu. Terus tulisannya tuh pokoknya saya bilang, pokoknya kalau ada uang 50.000 atau 100.000 nganggur gitu, tolong diisi aja ya. Jadi pecahannya biar 50.000 atau 100.000. Long story short, saya lupa saya punya tabungan itu. Karena tabungan itu ternyata dibawa oleh papa saya. Jadi ditaruh di ruang kerjanya gitu di kantor. Setelah saya udah lulus nih, papa saya udah pindah kantor, terus saya lihat ada tabungan itu, ada tabungan celengan itu, ada celengan itu. Terus saya pegang gitu ya, diisi ya sih. Ternyata ada isinya gitu. Cuman ya memang nggak kepake karena nggak dibongkar juga. Cuman ketika saya ingat-ingat, oh ternyata saya sudah berusaha apa ya, well prepare itu gitu untuk meminimalisir ketika ada biaya-biaya yang tidak terduga misalnya gitu kan. Nah itu cara saya, meskipun ternyata alhamdulillah tuh uang nggak kepake gitu, tapi saya mempersiapkan gitu. Dan kalian juga harus memberi penjelasan kepada orang tua bahwa ketika kalian klinik memang ada cost lebih yang akan dikeluarkan selain SPP, yaitu ada perawatan untuk pasien ya kan. Belum nanti kalau misalnya bahan kita jatahnya habis, kita kan harus beli lagi nih sendiri.
Nah, berarti kan itu ada duit lagi di situ. Apakah itu udah masuk uang saku kalian atau di luar uang saku? Nah, itu harus dibicarakan juga nih teman-teman dari sekarang. Jadi biar nggak kesannya tuh, satu, biar nggak kesannya kita minta uang terus ke orang tua, dan dua, biar orang tua juga paham gitu bahwa jangan sampai dianggap kayak, oh, kuliahmu nih duit terus ya gitu kan. Kalau kita digituin kan perasaan juga jadi kayak aduh, makin sungkan, makin nggak enak, padahal orang tua nggak maksud kayak gitu sebenarnya, cuman kan mungkin kita yang kurang memberi penjelasan. Jadi buat teman-teman, mungkin penjelasan-penjelasan atau pengertian sebagaimana mungkin tuh harus bisa dijelaskan dari sekarang ke orang tua, karena itu penting sih, komunikasi itu penting gitu. Itu deh teman-teman, jangan sampai itu menghalangi lah nanti untuk cari pasien atau misalnya untuk merawat pasien gitu. I hope sih enggak ya. Itu sih kunci utamanya. Kalau cari pasien susah, udah pasti guys, tenang aja. Itu udah pasti terjadi. Oke, baik dokter, terima kasih banyak untuk jawabannya. Nah, sekarang kita langsung aja ke sesi Q&A. Ini Oke. ada beberapa pertanyaan dari question box yang udah di-share di IG story-nya BEM. Mungkin pertanyaan pertama bisa dibacakan oleh Rida. Oke, aku bacain pertanyaan pertama ya yang udah ditampung sejauh ini. Ada dari Diah Amihani. Apa tantangan atau pengalaman tersulit yang dihadapi saat koas sambil kerja? Gitu, dokter. Hai dia. Jadi kalau kamu dengerin ini, pengalaman tersusah yang harus saya lakukan ketika saya koas dan membangun karir tuh, apa ya, ketika saya misalnya koas nih gitu kan, terus ketika saya nge-MC, kadang tuh event tuh suka aja hadir secara dadakan, ya kan, kayak H-1, H-2 gitu. Nah, saya harus pilih mana nih gitu, sedangkan duitnya sangat menggiurkan, acaranya keren banget, misalnya acara sama wakil gubernur misalnya gitu kan, saya tuh kan suka tuh acara-acara yang protokoler gitu, terus saya aduh harus gimana gitu. Tapi ya itu kadang menjadi dilema yang berat sih, itu tantangan yang berat untuk saya korbanin nggak nih kliniknya. Tapi ya saya ingat lagi apa kata orang tua bahwa saya harus mengutamakan pendidikan saya. Jadi ya udah, ya saya lepas kalau emang nggak memungkinkan gitu. Kecuali kalau emang pada waktu klinik saya nggak, apa namanya, saya nggak ada pasien, terus pekerjaan saya udah selesai misalnya, ya udah baru saya ambil gitu pekerjaan-pekerjaan dadakan itu gitu. Tapi kalau misalnya dari jauh-jauh hari, saya biasa udah planning, oh berarti saya misalnya nih, saya lagi pekerjaannya steril PSA gitu kan, steril PSA berarti kan harus di pertemuan minggu depan lagi misalnya saya baru bisa untuk mengerjakan pasien ini lagi. Nah padahal minggu ini saya masih ada konser lagi nih, dan saya nggak ngapa-ngapain, pasien lain udah nggak ada misalnya, udah habis tuh requirement terakhir gitu misalnya. Ya udah, berarti kan saya nggak ngapa-ngapain, berarti saya kalau ada jadwal MC atau ada tawaran MC itu bisa dilakukan gitu. Jadi yang paling susah adalah melawan apa ya, melawan nafsu sih untuk bekerja, terlalu giat mencari uang gitu. Itu sih paling susah. Oke, nah pertanyaan kedua dari Najla Salimah. Gimana cara membagi waktu efektif koas dengan kegiatan yang sedang dilakukan saat ini? Cara gimana membagi waktu efektif? Iya, betul dokter. Membagi waktu efektif. Sebenarnya gini, ketika kita koas, memang waktu belajar kita tuh sempit guys. Jadi kita cuma bisa belajar tuh malam. Karena kan waktu kita koas tuh kita langsung prakteknya aja nih, ya kan. Kadang ada diskusinya. Memang sebelum kerja pasien kita pasti ada diskusi sih. Nah, tapi kan sebelum diskusi itu kita harus sudah belajar juga. Karena kalau kita belum belajar, kita pasti akan didepak tuh dari diskusi itu. Kita nggak akan bisa kerja pasien. Anyway, pasien harus dipulangin. Jadi mengatur time manajemennya adalah saya ketika malam nih, misalnya saya tahu saya besok mau kerja pasien apa, berarti saya akan cari catatan saya atau catatan teman-teman saya baca sekilas. Nah besoknya ketika saya mau terjun diskusi, nah saya udah tahu kira-kira ini tentang apa, meskipun saya nggak paham-paham banget sih jujur aja, tapi saya baca lagi sebelum diskusi itu, saya baca lagi catatan-catatan itu, ya udah saya maju diskusi gitu. Dan harus sedia textbook ya, gitu sih time manajemennya gitu. Ketika ada pekerjaan, pada waktu itu saya koas tuh kebetulan siaran saya setelah koas. Jadi setelah saya koas, saya pastikan saya selesai
persis di jam 3 sore, selesai nggak selesai, saya harus selesai, terus saya langsung berangkat karena siaran saya jam 4, bayangin guys. Dari Hang Tuah tuh. Saya siaran tuh jam 4. Jadi kadang dosen-dosen tuh di jalan, mereka mau ke tempat praktek atau mau pulang, mereka pasti ngomong, ya ampun Vi, kita baru ketemu tadi di klinik kok sekarang kamu suaramu udah ada di mobilku aja gitu. Pasti akan begitu. Jadi memang kita harus cepat gitu. Jadi time manajemennya lebih ke arah efektif. Jangan buang-buang waktu untuk kayak sekedar ngobrol-ngobrol nggak penting atau misalnya kebanyakan main HP, bengong-bengong. Udah, kalau bisa capek hari itu capekin deh gitu. Maksimalin kerja secapek-capeknya semaksimal mungkin. Kalau udah selesai. Jadi uh, apa ya, kalau kata orang Jawa tuh undang mari undang wis gitu. Udah, selesaikan secepat mungkin lah. Terus sih, jadi time manajemennya harus precise. Kamu harus tahu kamu diskusi kapan, kamu kerja pasien kapan, kamu harus tahu kamu belajarnya kapan gitu. Cara belajarnya efektif gimana? Kalian harus tahu dari sekarang. Gimana cara kalian belajarnya efektif? Biar cepat gitu guys. Itu sih. Baik, dokter. Pertanyaan terakhir. Ini Hmm. sebenarnya yang bertanya di question box ini sebenarnya banyak, cuma kita batasin 3 pertanyaan saja. Pertanyaan terakhir dari @Hafiz Al-Furqon. Bagaimana cara meningkatkan keyakinan untuk terus berusaha di FKG UHT saat kita hampir putus asa di FKG UHT? Wah, itu juga pertanyaan kehidupan saya dan teman-teman saya kok. Banyak loh alasan untuk kita menyerah ketika kita kuliah di FKG. Jujur saya merasa kayak, banyak banget alasan saya untuk menyerah. Tapi dalam lubuk hati saya nggak mau. Saya nggak pernah kepikiran sekalipun untuk kayak, udahlah aku nggak usah lanjut aja atau aku cuti dulu deh 1 semester gitu. Atau aku misalnya kayak nikah aja deh gitu. Gak usah lanjut gitu. Itu semua tidak menyelesaikan masalah. Jadi apa ya, sesuatu yang berat itu pasti terjadi. Harapan-harapan untuk menyerah tuh pasti akan ada. Tapi satu, ingat, remember the reason why you started gitu. Ingatlah kenapa alasan kamu memulai untuk kuliah di FKG. Even alasan kamu, aduh saya loh dipaksa sama orang tua saya dok untuk kuliah di FKG. Ya udah, even kamu dipaksa, tapi kan kamu mau menjalaninya dan kamu kan bisa untuk masuk dan bertahan sampai detik ini. Ya udah ya keep going gitu loh. Dan ketika kamu masuk kuliah kamu juga ingatlah ada biaya yang dikeluarkan ketika kamu kuliah. Nah, biaya itu dari mana? Itu dari hasil kerja keras orang tua kamu. Bisa tak kamu menggantikan uang itu? Belum tentu bisa kan? Gitu aja deh. Kita kembaliin gitu aja. Belum tentu bisa kan kamu mengembalikan uang itu dan effort mereka lebih tepatnya. Atau mungkin mengembalikan umur mereka gitu. Ya kan? Umur orang tua kita nggak akan ada yang bisa. Jadi kalau memang nih kamu dipaksa orang tua kamu dan ternyata hal itu yang membuat orang tua kamu happy, ya udahlah lakukan itu demi kebahagiaan orang tuamu karena mereka udah berusaha juga gitu untuk membesarkan kamu dan mengarahkan kamu ke jalan yang menurut mereka terbaik untuk kamu. Karena sometimes nih guys, yang mengerti diri kita tuh atau apa yang kita bisa tuh nggak cuma kita sendiri, tapi juga orang-orang di sekitar kita. Itu termasuk orang tua, termasuk sahabat. Kadang kita waktu kita dulu nih SMA, emang kita ngerti kita bisa nggak survive FKG? Kita nggak ngerti gitu loh. Tapi menurut orang tua kita, oh kamu bisa kok, kamu bisa gitu. Dan ternyata ketika kita masuk nih misalnya, kita bisa kan survive. Saya bisa sampai saya lulus. Kalian bisa sampai semester 6, semester 7. Nah, kan kita tuh bisa gitu loh sebenarnya. Jadi ketika kamu mau mau menyerah, ingatlah alasan kenapa kamu start juga. Dan saya dulu punya cita-cita yang aneh juga sih. Saya tuh punya cita-cita yaitu titel saya atau gelar saya itu harus ada di depan nama saya. Biar apa? Biar keren. Nah itu doang alasan saya. Coba kalau kamu misalnya cuma SKG doang, nggak kelihatan guys. Namanya akan jadi Arida Setia SKG, gitu doang. Spesial ya lumayan, tapi nggak terlalu gitu. Tapi kalau DRG Arida Setia atau DRG Yusrina Dirayati, keren nggak tuh? Keren guys, sumpah keren. Jadi itu yang membuat saya kayak oke, saya harus lulus, saya harus jadi dokter gigi. Kenapa? Karena saya mau punya titel di depan nama saya. Sesimpel itu aja sih. Akhirnya survive deh. Gitu. Jadi ingatlah alasan kamu kenapa kamu memulai perjalanan kamu di Fakultas Kedokteran Gigi yang
fun ini. Fun banget. Gitu. Siapa tadi Oke, yang nanya dokter. namanya? Mungkin dari beberapa pertanyaan yang sudah kita bacakan, pertanyaan mana yang menurut Dokter Ovi paling menarik? Karena akan dipilih untuk pertanyaan paling menarik sebagai pemenang di acara kita kali ini. Nanti pemenangnya bakal mendengar langsung di podcast kita ini, dokter. Itu si yang terakhir tadi, siapa namanya? Hafiz Al-Furqan, dokter. Oh, Hafiz. Saya sudah menduga nih. Pasti pertanyaan begini nih, cowok-cowok lucu nih yang nanya ya. Ketika kita mau menyerah ya sih. Itu sih yang menurut saya paling menarik ya. Karena jujur aja, kalian pernah nggak sih? Kalian di titik ini, jadi saya tanya, sekarang kalian semester berapa, guys? Menuju semester 2, dokter. Oh ya ampun, baru mau semester 2 toh. Oh ya. Jadi ketika kalian bisa survive gitu, survive semester 1 aja kan udah alhamdulillah ya, meskipun kayak ngos-ngosan, nangis ya kan. Kalau mau, kalian masih ada soka nggak? Nggak ada, dokter. Oh udah nggak ada ya. Tapi kan masih ada DKK itu kan, cari learning issue dan segala macem gitu kan. Itu aja saya udah mau nangis gitu. Saya awal-awal dulu kuliah, adik saya kan juga FK UHT gitu. Dia kan juga ada kayak begini kan, kayak DKK, tapi apalah gitu namanya. Dia aja nangis gitu. Ya pastilah akan ada banyak tangisan-tangisan nanti di kebelakangnya guys. Tapi it's okay. Jalanin aja. Yang penting kalian harus suka dulu di sini. Kalian jalani dengan ikhlas ya pasti. Nanti pasti semuanya akan dilancarkan. Jadi berdoanya jangan kasih aku yang susah-susah dong Tuhan. Atau jangan kasih aku yang berat-berat dong ujiannya gitu. Jangan kayak gitu berdoanya. Berdoanya adalah apapun hal berat atau masalah yang akan kalian hadapi selama kalian S1 ataupun koas nanti, semoga Tuhan selalu kasih kalian kekuatan dan jalan untuk kalian bisa melalui dan melewati masalah-masalah itu gitu. Jadi masalah kan tetap ada, tapi kalian lebih kuat dari masalah itu karena kalian bisa survive dari masalah itu baik besar ataupun kecil. Gitu. Jadi selamat ya untuk Hafiz tadi. Keren sih pertanyaannya. Dia semester berapa ya? Kalau Hafiz semester berapa ya? Ada yang tahu nggak? Semester 2, Semester 2 juga. Oh, semester 2 juga. Semester 2 udah mau menyerah. Aduh, jangan dong guys. Menyerah tuh biasanya nanti semester 6 gitu. Koas semester 3 tuh biasanya mau menyerah tuh. Jadi keep going, oke? Oke nih, selamat kepada Hafiz Al-Furqan. Mungkin setelah mendengar podcast ini boleh langsung DM Kak Misel di @misela.pras untuk mengambil hadiah pada kesempatan kali ini. Iya nih, selamat kepada Hafiz. Terima kasih juga kepada Dokter Ovi yang sudah memilih pemenangnya pada kesempatan kali ini dan tidak terasa ya dokter, kita ini sudah di penghujung acara nih. Iya nih, seru banget ya Rit. Jadi sedih nih kita sekarang waktunya pamit bersama narasumber kita pada kali ini. Iya nih, sedih banget padahal masih asik ya, pengen ceritanya lama lagi ya ini. Kita ucapkan banyak terima kasih kepada narasumber kita, Dr. Gigi Ovidarin yang telah berbagi cerita dan keseruan pada kesempatan kali ini. Saya juga mau makasih sama Rida dan juga Dira yang udah menemani saya di podcast hari ini di Karir Update. Pastinya semoga apa yang saya sampaikan cukup bermanfaat ya, bisa menjadi sesuatu yang bermanfaat dan bisa menjadi gambaran lah bagaimana sih perjalanan kalian nanti di FKG ini, termasuk ketika akan masuk koas nih, kira-kira seperti apa. Kalau dibilang challenging, apakah itu challenging, menantang? Tentu saja. Apakah itu sesuatu yang tidak bisa dilakukan? Tentu saja tidak, ya. Tentu saja itu statement yang salah. Kita pasti bisa kok. Jangan takut melakukan sesuatu yang kalian belum lakukan sendiri gitu. Jadi jangan takut sama hal-hal yang ada di pikiran kalian doang. Lakuin dulu, jalani dulu, berusaha semaksimal mungkin. Yang jelas learning by doing akan sangat bermanfaat buat kalian. Oke, terima kasih banyak dokter. Terima kasih juga untuk para pendengar. Sampai ketemu lagi pada episode selanjutnya dengan topik pembahasan yang menarik dan seru tentunya. See you on the next podcast. Bye-bye. Bye. Thank you guys. Have a good day.